Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Terima kasih sudah memilih untuk menonton video ini. Jangan buru-buru ditutup karena gue akan mereview sebuah model kit keren dari seri Gundam Duets from Mercury, yaitu Cucus Demi Trainer. Mari menggundam, let's go! Cucus Demi Trainer, salah satu mobile suit keren dari seri Gundam Duets from Mercury, dipiloti oleh Chuatori Panlanch atau yang biasa dipanggil dengan nama Cucu. Mobile suit yang mempunyai kode MSJ105CC ini adalah pengembangan dari Demi Trainer sebelumnya, yaitu MSJ105, di mana Cucu dan teman-temannya di Earth House tidak mampu membeli Demi Trainer terbaru, jadi mereka membeli Demi Trainer yang sudah usang dan memodifikasinya jadi Demi Trainer yang bahkan jauh lebih mumpuni dibanding Demi Trainer yang terbaru ya. Mungkin yang mereka maksud adalah MSJ121 Demi Trainer. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya ya. Kalau secara desain sih gue suka banget ya. Dia punya pundak tuh nggak simetris ya antara kanan dan kiri. Sebelah sininya shield dan sebelah sininya kayak roll bar gitu. Terus kalau dilihat-lihat, kalau menurut gue desainnya itu terinspirasi dari Photoms ya. Kalau dilihat dari bentuk kepalanya bulat gini. Terus desain badannya tuh kayak masih kotak-kotak gitu. Terus di sini nih, di bagian dadanya yang kuning hijau ini, dia tuh kayak terinspirasi dari tank gitu, dari tank-tank padang pasir. Sementara yang lubang yang hijau di sini, itu tuh kayak lubang orang buat ngelongok keluar, buat ngelihat sasaran di depannya. Terus di sini juga ada roll bar nih di bagian lututnya sini. Terus senjatanya ini juga beam rifle-nya. Dia tuh kayak terinspirasi dari 30 minutes mission ya. Bisa dilepas-lepas gitu, bisa dipendekin. Nanti gua kasih lihat ya. Nah, kalau untuk bagian tangannya, kalau menurut gua mereka ini terinspirasi dari kura-kura ninja ya. Jarinya ada 3 gitu. Keren sih. Beda gitu dari yang lain-lainnya. Dan warnanya juga masuk ya kalau menurut gue. Perpaduan antara agak kuning pisang gini sama broken white sama abu-abu agak kehijauan gini. Kayaknya Demi Trainer ini satu-satunya mobile suit dengan desain paling robotik ya dari seri Duets from Mercury. Kayak paling basic gitu. Sementara mobile suit lain dari Duets from Mercury itu kayaknya terlalu futuristik gitu. Apa mungkin karena di dalam ceritanya juga Demi Trainer ini digunakan sebagai mobile suit untuk latihan kali ya, untuk belajar. Oh iya, ada satu lagi yang unik. Dia di sini di belakang sini punya roda ya. Tapi sayangnya rodanya nggak bisa muter. Ada di depan sama di belakang sini. Dan sayangnya ini warnanya kurang akurat ya. Harusnya di sini warna abu-abu juga. Jadi depan belakang sini abu-abu gitu. Terus kayak ada di sini tuh kayak ada mekanisme ngerem gitu. Jadi kalau misalnya berhenti tuh dia turun gitu. Keren sih. Terus senjata yang besar ini, tadinya gue pikir sebelum gue lihat bukunya, sebelum gue baca-baca bukunya, gue pikir punya nama yang keren gitu, punya sesuatu yang wah gitu, nama yang wah. Kayak misalnya Mega Particle Cannon atau Hyper Bazooka gitu. Tapi ternyata namanya tuh simple gitu, cuma Large Beam Rifle gitu udah. Beam Rifle besar gitu aja udah, simple gitu, sesimpel itu. Nggak pakai nama yang aneh-aneh. Oke, kalau gitu kita lihat detail dan artikulasinya ya. Tapi sebelumnya gue mau ngelepasin dulu si Beam Rifle besarnya ini. Sebentar. Nah, ini detail di bagian kepala. Dia cuma bisa digerakin ke samping kanan kiri gini ya, bisa muter 360 derajat. Dan kalau misalnya diangkat sedikit sih dia bisa punya artikulasi untuk menunduk ke depan sama ke belakang begini ya, sama ke samping kanan kiri begini. Dan di atas ini barnya di sini bisa diangkat ya. Tapi harus ngelepas ini dulu, ngelepas pinnya. Nah kayak gini. Nggak tahu fungsinya buat apa, tapi keren aja sih kalau menurut gua. Dan separasi warnanya juga udah bagus ya. Dia punya clear part bagian mata sini, di bagian mono eye-nya sini di depan, sama di samping kanan kirinya juga clear part warna hijau. Dan dia punya Vulcan gun juga nih di samping kanan kirinya juga di atas nih. Keren sih. Untuk sendi di bagian bahunya, dia tuh punya pergerakan di atas ini, bisa ditarik ke depan kayak gini. Dan bisa diangkat ke atas gini juga untuk nambah artikulasi ya. Di sini bisa diputar 360 derajat. Untuk di bagian shieldnya dia bisa diangkat ke atas sini, dan di dalam sini ada ball joint. Jadi bisa diputar-putar gini-gini juga. Di bawah sini ada rotasi ya. Dan untuk di bagian sikunya dia tuh bisa lebih dari 90 derajat. Untuk rotasi di pergelangan tangan, di sini ada ball joint seperti biasa. Dan di sini juga ada rotasi ya. Dan di sini ada lubang untuk kita pasang shield atau aksesoris lainnya.
Untuk tangannya kita dapat sepasang tangan mengepal gini ya untuk megang senjata kanan dan kiri, dan dapat juga sepasang tangan kebuka gini kanan dan kiri. Cuman sayangnya di punggung tangannya ini warnanya nggak sama ya sama yang ada di model kitnya. Nah ini warnanya beda, kalau ini abu-abu. Tapi untungnya bisa ditukar sih, dudukannya sama gitu, jadi bisa ditukar aman. Lanjut untuk artikulasi di bagian dada, maksud gue di bagian torso. Di sini dia punya ball joint ya di dalam sini, jadi bisa ditarik ke depan kayak gini, ke belakangnya segini, dan bisa digerakin ke samping kanan kiri juga. Untuk perputarannya bisa 360 derajat, nggak ada gangguan. Lanjut ke bagian waist, ini tadi nyatu ya front skirt, tapi gue potong supaya bisa digerakin satu persatu kayak gini. Side skirt nggak ada, tapi di sini ada lubang ya, jadi kayaknya bakalan ada seri terbaru dari Demi Trainer ya buat masang sesuatu di samping sini, entah itu side skirt atau senjata atau apapun itulah. Untuk di back skirt dia punya artikulasi ya di samping sini, bisa diangkat gini dan bisa dipindah gini, jadi untuk ngerubah posisi di bagian pinggangnya sini kayak gini, atau dipindah ke sini jadi agak nunduk gini. Keren sih. Lanjut kita masuk ke bagian kaki ya. Ini dia bisa split kayak gini. Sebentar. Nah, dia bisa full split kayak gini. Dan di sini ada rotasi juga. Nggak ada gangguan sama sekali ya untuk pergerakan kakinya. Ke depannya bisa jauh banget kayak gini. Ke belakangnya juga bisa sampai belakang kayak gini. Untuk di bagian lututnya, dia bisa lebih dari 90 derajat. Bagus banget. Dan ada double joint ya di bagian atas sini sama di bagian bawah sini. Dan di bagian roll barnya sini bisa digerakin juga ke atas ke bawah gini. Dan untuk bagian thruster di sampingnya bisa naik turun kayak gini. Dan bisa diputar juga 360 derajat. Lanjut ke bagian ankle. Di ankle itu sayangnya nggak ada sendi sama sekali ya. Kalau kemarin di Gundam Love Frit sama Aerial kan di sini ada sendi gitu ya. Walaupun bukan ball joint, dia bentuknya kayak huruf C gitu. Si clips. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali nih. Di sini tuh bentuknya kayak gini aja udah, peg gini aja udah, nggak bisa digerakin ke kanan dan ke kiri. Paling kalau misalnya mau posein di bagian kaki, kalian bisa putar-puterin, ada rotasi di bagian kaki bagian depan sini dan di bagian belakang sini. Dan di sini bisa digerakin gini juga ya, depan belakang. Untuk ankle armor, dia ada ball joint, tapi nggak bisa digerakin banyak ya, cuma sedikit, kayaknya nggak bisa bergerak deh. Untuk rodanya juga nggak bisa digerakin ya. Dan ini detail di bagian telapak kakinya. Oh ya, di bagian sini juga ada lubang buat kita pasang stand base ya. Untuk di bagian belakangnya, di bagian backpack, thruster nggak bisa digerakin sama sekali. Untuk di bagian konektor ke kabel di beam rifle-nya bisa diputar 360 derajat. Paling itu aja ya untuk artikulasi ya. Nah, untuk di beam rifle-nya, large beam rifle ini, beam rifle besar. Nah, untuk kabelnya kita pasang di bagian belakang sini. Dan di bagian handle bagian sini bisa diputar 360 derajat. Di sini ada rotasi nih di bagian penghubung ke bagian waist-nya. Di sini juga ada rotasi juga. Dan ini bisa digerakin gini ya. Ke atas ke bawah begini. Bisa menyesuaikan. Nah, di sini ada handle juga nih, bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini. Nah, ini yang gue bilang tadi, terinspirasi dari 30 Minutes Mission tuh, ini tuh bisa dilepas gitu, bisa dilepas-lepas dari sini, dari belakangnya sini. Jadi kalau kalian mau pasang senjata yang dalam bentuk pendek, kalian bisa pasangnya kayak gini gitu. Keren juga sih. Kita coba pasang ya. Nah, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Atau mungkin yang ini bisa dilepas juga. Bentar. Nah kayak gini, tapi kurang bagus ya. Kayak mendingan dipasang aja deh. Nah gitu. Nah kurang lebih kayak gini lah. Keren juga ya. Oh ya, ada satu lagi yang gue lupa bilang, bagian abu-abu di ujung kabel ini tuh kecil ya. Jadi hati-hati aja kalau jatuh. Soalnya gue kemarin waktu ngerakit ini sempat jatuh juga, sempat hilang. Agak panik juga sih nyariinnya.
agak repot gitu di antara debu-debu. Jadi kalau menurut gue, saran gue mendingan ini dilem aja daripada hilang. Dan kebetulan lagi ngomongin senjata, gue ada tips nih. Jadi senjatanya ini kan dipasang ke bagian, disambungin ke bagian backpacknya di sini ya, kayak gini. Nah, ini bisa diakalin supaya kayak gini bisa dipasang di sini ya. Di sini ada lubang nih, sama kayak yang ada di sini. Caranya adalah yang pertama, kita lepasin bagian konektor ke USB ini, dan kita bisa pasang senjatanya ke dalam sini. Tapi kalau kayak gini agak aneh ya kelihatannya di bagian kabelnya ini, agak kayak narik gitu kabelnya. Dan ada alternatif lain, bisa juga kayak gini. Sebentar. Bisa juga kayak gini, dimasukin gini, tapi nggak kelihatan bagus ya, soalnya ini kepanjangan. Dan alternatif lain adalah kalau kalian punya polycap sisa kayak gini, ini bisa dipakai. Caranya adalah kita tinggal pasang aja polycapsnya di sini, dan kemudian kita pasangin beam rifle besarnya di sini kayak gini. Nah, gitu. Jadi kalau kalian punya sisa-sisa polycaps ya, biasanya kalau yang koleksi model-model dari seri Universal Century biasanya punya banyak tuh sisa-sisa polycaps, bisa kalian pakai di sini kayak gini. Kayaknya udah semua ya yang bisa gue bahas dari Cucus Limit Trainer ini. Untuk kesimpulannya, menurut gue model kit ini keren ya, salah satu model kit wajib dari seri The Witch from Mercury. Model kitnya juga nggak terlalu susah dan semua bagiannya kokoh, nggak ada yang longgar atau gampang lepas. Dan ini kalau menurut gue termasuk kit recommended ya. Desainnya juga bagus, warnanya juga bagus, tangannya unik kayak kura-kura ninja, dan harganya juga nggak digoreng ya kayak kit-kit The Witch from Mercury lainnya. Oke, gue rasa cukup dulu ya video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Salam sejahtera semuanya, dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.